Kalau memang jujur, tadi Mbak Aya bilang jujur. Kalau memang jujur, ini nggak akan P21. Kalau P21 itu sudah melanggar aturan, karena baik KUHP lama maupun KUHP baru, itu ada batas aturannya. Itu banyak pakar hukum nanti yang bisa menjelaskan soal itu. Oke, terima kasih Mas Ren. Nggak akan P21. Oke, apa? Kabarnya meskipun nggak ada yang dari sono, itu makanya kita tanya benar nggak itu isu itu? Katanya Jokowi marah-marah sampai gebrak meja. Gitu. Katanya dijanjikan oleh penyidik waktu itu 3 bulan 4 bulan Pak, ini sudah setahun gitu katanya. Nah itu benar nggak? Gitu? Kok bisa digebrak-gebrak, kok bisa penyidik dipaksa-paksa tuh gimana gitu loh. Itu. Apakah Mas, ini kan dari Polda Metro Jaya sudah menyelesaikan P19, tapi Anda dan rekan-rekan masih yakin sekali bahwa P21 ini tidak akan terjadi. Kenapa sih Mas? Ya sebenarnya bisa dilihat dari statement yang kemarin juga disampaikan oleh Kombes Budi. Namanya sih Pak Budi, tapi karena tulisannya pakai H jadi panggilannya Budi. Ya gitu. Nah kalau kita lihat kan nggak jelas statementnya, ya kan, kita tunggu saja dalam waktu dekat, ya kan. Dan bahkan Mbak Aya dan semua pemirsa Rakyat Bersuara kalau sudah siap, saya ingin tampilkan inilah perkara yang bisa masuk tidak hanya Museum Rekor Indonesia, tapi The Guinness Book of Record. Ya. Kenapa begitu? Karena waktunya panjang sekali. Jadi untuk sampai P21, coba kita lihat ya. Mohon bisa ditampilkan. Jadi Indonesia itu punya banyak kasus-kasus yang legend. Nah yang pertama adalah kasus yang kita tahu adalah kasus ketika waktu itu ada seorang jenderal polisi yang kemudian terlibat dalam ya kita tahulah kasusnya adalah kasus ketika dia awalnya adalah seorang apa itu jabatannya Pak Firly ini? Kok Firly? Sorry bukan Firly, apa? Ferdi Sambo. Okay. Ya gitu. Ya waktu itu ketika kasus LP dibuka itu tanggal 8 Juli tahun 2022 kalau mungkin bisa tampil. P21-nya Pak Ferdi Sambo itu meskipun tuh kasus itu sangat heboh ya. Tanggal 28 September 2022 total waktu untuk P21 sebuah kasus yang sangat besar tuh Mbak Aya itu 72 hari. Ya. Nah, itu menurut Anda itu cepat atau tidak? Ya itu wajar. Karena itu ada yang terbunuh kemudian rame. Kemudian ada kasus kedua yang ini juga luar biasa heboh di seluruh Indonesia. Kasus Jessica Wongso, kopi sianida. LP dibuka 6 Januari 2016. Kemudian P21-nya 25 Mei 2016 juga. Artinya dari 6 Januari sampai 25 Mei. Total waktunya 141 hari. Ini luar biasa panjang juga. Nah yang menarik. Karena kasusnya cukup rumit mungkin Mas Roy. Kasusnya rumit dan saya kebetulan juga sempat masuk juga ke dalam perkara itu ya. Menjadi salah satu ahli melawan Resmond. Resmond juga ikut. Tapi walaupun akhirnya sempat menjadi rekan. Iya, tapi waktu itu musuh dan sekarang musuh lagi. Akhirnya kembali ke kita lah dia ya. Gitu loh. Jadi dia belain Jessica waktu itu. Nah, sementara kasus ini yang luar biasa. Kasus yang sekarang terjadi, LP-nya dibuka itu tanggal 30 April. Dan hari ini ketika Rakyat Bersuara itu sudah tanggal 26 Mei. Berapa harinya? 392 hari. 1 tahun 26 hari. Tepuk tangan untuk ulang tahun kasus ini. Ya, jadi artinya gini Mbak ya. Ya, ini kasus ini memang tidak mungkin terjadi sangat panjang dan sangat berliku-liku. Kalau apa? Kalau buktinya memang tidak kuat. Buktinya memang tidak ada. Kalau buktinya ada, cukup selembar ijazah. Itu kata rektor Prof. Ova Emilia. It's a piece of paper. Hanya a piece of paper saja. Itu cukup 1 lembar. Itu bukti utama. Ngapain buktinya ada 709 bukti, 120 sekian saksi, kemudian ahlinya ada 25, tapi sampai sekarang nggak P21. Jadi memang kasusnya boncos dan ijazahnya 99,9% palsu. Tapi kan kalau Rektor UGM sudah mengatakan bahwa ijazahnya asli Mas. Rektor UGM aja juga bilang Jokowi lulus itu kapan? Pertama bilang Oktober, kedua bilang November. Terus UGM punya satu mesin yang kemarin didesain. Itu mesin komputer rancangannya insinyur-insinyur UGM dan teknis. Biayanya lumayan. Namanya LISA. Learn Integrated Service Assistant. Ketika ditanya, apakah Joko Widodo lulus? Itu mesin UGM asli loh.
jawabannya Joko Widodo tidak lulus UGM. Itu mesin UGM, mesinnya di bredel, nggak bisa padahal mesin itu tadinya untuk kado dies natalis UGM. Jadi artinya kalau jujur, ya kayak mesin Lisa itu. Bagaimana Anda tidak memastikan bahwa sebenarnya ini adalah bentuk kehati-hatian dari Polda Metro Jaya? Kalau hati-hati, komputer mesinnya Lisa itu gimana bisa hati-hati? Dia sangat hati-hati sekali. Itu inputnya tuh hanya dari semua data-data pengajaran UGM. Dari tahun 49 sampai dengan sekarang. Bisa jawabannya tetap Jokowi nggak lulus kok. Bukan, maksud saya P21 itu dilakukan dengan cara berhati-hati gitu. Makanya prosesnya jadi lama. Dominus litis atau pengendali utama yang dominan untuk kasus itu adalah kejaksaan, Mbak Aya. Jadi memang sekarang kejaksaan sendiri, Mbak. Ketika kami berkunjung ke sana langsung, ya kita minta data dari kejaksaan. Sudah ke sana ya? Sudah dan ya? Itu resmi loh ya. Kami diterima dengan baik ya Mas? Diterima dengan baik, bersurat lewat pintu depan. Bukan kayak sebelah, katanya ada pengacara cewek yang tebak-tebak buah manggis, gitu. Bilang gitu, boleh dong, gitu. Itu. Gimana maksudnya itu? Iya, dia nebak-nebak saja. Dan dia mengatakan sudah P21. Gimana bisa P21? P21 itu kalau udah turun ya harus diumumkan. Enggak kemudian ditunggu. Ini mungkin lagi nunggu Idul Adha. P21 kok nunggu Idul Adha? Yang nunggu Idul Adha itu korban, ya, bukan P21 gitu loh. Ngapain juga P21 nunggu Idul Adha? Nunggu kesaktian Pancasila katanya. Roy sakti mana sama Pancasila? Kan parah tuh. Kata-katanya loh juga gak terkontrol itu dari pihak termul-termul sana itu. Ya, itu Mbak. Jadi artinya gini, kami tetap meyakini bahwa dengan adanya situasi seperti ini, kalau memang jujur, tadi Mbak Aya bilang jujur. Kalau memang jujur, ini nggak akan P21. Kalau P21 itu sudah melanggar aturan, karena baik KUHP lama maupun KUHP baru, itu ada batas aturannya. Itu banyak pakar hukum nanti yang bisa menjelaskan soal itu. Oke, terima kasih Mas Red. Nggak akan P21.